Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sari Rizky Maulana. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte yang ada dalam Islam. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya bahwa agama Islam adalah suatu agama wahyu di antara agama-agama lain selain Kristen dan Yahudi. Dan agama Islam ini juga adalah sebuah agama penutup setelah beberapa agama wahyu lain yang sebelum Islam sempat mengajarkan umatnya untuk mengenal Tuhan. Namun kemudian hilang dari kemurniannya. Artinya mulai dari abad ke-7 semenjak Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang abad permulaan 21 Islamlah yang dijamin oleh Tuhan, yaitu agama yang sempurna, dan tidak ada lagi agama yang akan mendahului kecuali kiamat yang akan pasti datang. Agama Islam ini disampaikan oleh Nabi Muhammad berkisar pada sepanjang tahun 570 sampai 632 Masehi di semenanjung Arabia atau abad ke-7 Masehi. Proses penyebarannya itu yang dilakukan sendiri olehnya dalam masa 23 tahun, yaitu tahun 610 sampai 632. Makna dari kata Islam itu adapun yaitu penyerahan diri, dimaksudkan ialah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT di dalam tata kehidupan manusia. Penegasan bahwa manusia terus melakukan penyerahan diri ini dapat kita lihat dalam surat Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Sedangkan pengambilan nama bagi agamanya pengikut Muhammad ini diambil dari firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama kamu dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku telah rela Islam itu agama bagimu. Untuk agama Islam ini, nama kitab sucinya itu keterangannya bisa dilihat dalam isi Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 serta beberapa surat lainnya dengan nama Al-Quran yang secara harfiah bermakna bacaan. Wahyu yang paling pertama diterima Nabi Muhammad adalah pada tahun 610 Masehi di dalam khalwatnya pada Puncak Jabal Nur, Bukit Terang, yang terletak lebih kurang 7 mil dari kota Mekah. Kitab suci Al-Quran itu terbagi pada 114 buah surat. Setiap suratnya terdiri atas himpunan-himpunan ayat. Keseluruhan isi kitab suci Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Surat yang terpanjang sekali yang terdiri dari 686 ayat yaitu surat Al-Baqarah, dan surat yang terpendek sekali terdiri atas 3 ayat yaitu surat Al-Kautsar. Surah ayat 114 itu terbagi kepada pertama Makiyah, yaitu golongan himpunan ayat-ayat yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW selama berdakwah di kota Mekah dalam rentan waktu 13 tahun. Jadi berat kandungan isinya menanamkan akidah. Kedua Madaniyah, yaitu himpunan ayat-ayat diwahyukan kepada Muhammad selama memegang pimpinan keagamaan dan kemasyarakatan di kota Madinah di dalam masa 10 tahun. Titik berkandungan isinya menetapkan syariah, yaitu himpunan hukum tentang tata bakti dan tata hidup. Nah, dalam agama Islam selain mengacu pada Al-Quran sebagai sumber utama, terdapat pula yang menjadi rujukan untuk umat muslimin, yaitu bernama kitab Al-Hadis. Nah, Al-Hadis itu merupakan suatu keterangan berisikan sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan diam-diam dari pihak Nabi atas suatu perbuatan dari kalangan al-sahabi atau para sahabat, yakni tidak ditegur. Dunia Islam sampai kepada masa sekarang ini mengenal ada 8 orang himpunan Al-Hadis yang merupakan bergiat mengumpulkan dan menghibur Al-Hadis itu dengan cara melawat berbagai wilayah Islam pada masa hidupnya. Di antaranya tokoh tersebut adalah Al-Imam Malik Ibn Anas, Muhammad Al-Bukhari, Muslim Ibn Hujaj, Abu Dawud Al-Sijistani, Abu Isa Al-Turmuzi, Ibnu Majah Al-Qazwini, Ahmad Al-Nisai, dan Ahmad Al-Baihaqi. Kedelapan tokoh ini mempunyai kriteria bagi penyaringan dan setiap dalam penghimpunan al-hadis yang diterimanya. Al-Bukhari dan Muslim punya kriteria yang sangat ketat. Oleh sebab itulah hadis yang dinyatakan sahih oleh kedua tokoh ini kedudukannya sangat kuat jika dibandingkan dengan hadis-hadis dari tokoh-tokoh lainnya. Dalam agama Islam, setiap himpunan hadis itu tidak termasuk dalam kitab suci. Walaupun sedemikian, setiap al-hadis yang dipandang sahih dan kandungan isinya tidak berlawanan dengan isi kandung Al-Quran, maka dapat dijadikan sumber pembuatan hukum, baik itu untuk hukum berkenaan sikap bersosial, berniaga, perang, dan lain-lainnya. Perkembangan kekuasaan Islam sangat tumbuh pada abad ke-7 Masehi saat itu begitu cepat dan langsung berhasil menguasai beberapa wilayah tertentu. Keberhasilan ini tidak semata-mata terjadi secara kebetulan saja, melainkan saat umat muslimin pada saat itu dengan petunjuk Al-Quran dan langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, maka Islam telah menjadi kekuatan yang kuat dan tangguh secara politik, ekonomi, dan militer yang disegani lawan.
Pada saat itu umat muslimin sangat diuntungkan karena mendapat pemimpin yang bisa memimpin hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan agamawi secara langsung. Dan sistem seperti inilah yang disebut dengan imamat atau pemimpin agama. Nabi Muhammad SAW sendiri pada saat itu selama berada di Madinah menjabat dua fungsi, yaitu risalah dan imamat. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, maka imamat ini dijabat oleh Daulah Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 666 Masehi, yang terdiri atas Khalif Abu Bakar Siddiq dengan periode memangku jabatannya 630 dan 634 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab 643 dan 600 sampai 654 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan 654 sampai 655 Masehi, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini, kekuasaan Islam telah meluas dan menguasai bekas wilayah Imperium Parsi dan juga berbagai wilayah Imperium Roma, yaitu Palestina, Syria, Syria, Mesir, dan Libya. Khulafaur Rasyidin yang pusat kekuasaannya berada di ibu kota Madinah Al-Munawwaroh, kemudian digantikan oleh Daulat Umayyah yang berpusat kedudukannya di ibu kota Damaskus. Pada masa Daulah Umayyah itulah wilayah kekuasaan Islam telah terbentang mulai pegunungan Tian Shan di sebelah timur sampai ke pegunungan Pyrenees di sebelah barat, termasuk wilayah selatan Prancis dan wilayah utara semenanjung Italia, Savoy dan Lombardia. Inilah wilayah kekuasaan yang sangat luas dengan satu kekuasaan sentral. Kemudian Daulah Umayyah digantikan oleh Daulah Abbasiyah yang berpusat pemerintahannya di ibu kota Baghdad. Nah, ketika agama Islam masih terbatas dalam lingkup sosial tanah Arabia dan budaya Islami masih belum terpengaruh dengan budaya luaran atau kulturasi, maka keimanan masyarakat Muslim Arabia pada saat itu masih teramat khidmat, kental dan sangat kuat. Dalam arti bahwa iman mereka ditempatkan di lebih tinggi atas segala-galanya, baik pun itu terhadap akal. Misalnya, walaupun dalam Al-Quran terdapat kalimat tangan Tuhan, maka tidak dipertanyakan oleh akal, tapi diimani sepenuhnya dengan keyakinan bahwa Allah tidak mirip dengan apapun, dan juga apa yang dimaksudkannya dengan tangan dan wajah lainnya itu, maka Allah cuma yang lebih mengetahuinya. Jalan keimanan serupa itulah yang disebut dengan aliran salaf, yaitu aliran terdahulu. Dengan kata lain, bahwa akal tunduk kepada wahyu Tuhan. Namun ketika pada saat pembenturan ke pengaruh luaran atau kulturasi, penyerapan budaya luar ke dalam budaya Islami sudah demikian kuat, misalnya karya-karya Greek, Syriani, Palevi, dan Sanskrit disalin ke dalam bahasa Arab. Kemudian pada penghadapan para khalif ini, Baghdad berlangsung majelis dialog antar agama. Maka sejak itulah lahir aliran khalaf, yaitu aliran belakangan. Sejak itulah segala permasalahan keagamaan sudah mulai dipertanyakan dan diperbincangkan. Akal mulai melakukan interpretasi terhadap keturunan wahyu dengan iklim yang demikian itu, maka kemudian lahirlah aliran-aliran lainnya seperti aliran Jabariyah, Rizal, Al-Kalam, filsafat di dalam sejarah umat Islam. Dan satu persatu aliran-aliran tersebut dibangun dan dikembangkan oleh tokoh-tokohnya yang terkemuka. Akibat dari perbenturan ini, baik yang berdampak di dalam maupun akibat dari perbenturan budaya luar terhadap tradisi Islami model lama atau salaf, kemudian berakumulasi kepada timbul dua sekte besar di dalam perjalanan agama Islam, dan sekte yang lain pun berskala kecil walaupun itu tidak signifikan dan tidak berusia lama untuk eksistensinya. Ketiga sekte tersebut adalah sekte Syiah yang berkembang di tanah Iran dan di lembah Irak. Sekte Syiah tersebut memiliki ciri khas, yaitu sangat memuliakan Ali bin Abi Thalib serta turunnya Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad, dipelihara dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikawinkan dengan putrinya yang bernama Fatimah Al-Zuhra. Dari hasil perkawinan itu, Ali bin Abi Thalib memperoleh dua putra yang diberi nama Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad. Namun pengkultusan sekte Syiah kemudian lebih dominan memuliakan turun selanjutnya dari garis Al-Husain, yaitu cucu Nabi yang bungsu. Kedua, sekte Sunni, yang merupakan pengikut terbanyak segenap wilayah penjuru Islam termasuk di Iran dan Iran. Sekte Sunni biasanya disebut dengan golongan atau dipanggil dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khas yang membedakan sekte ini dengan sekte Syiah adalah bahwa sekte Sunni ini tidak mengkultuskan sesuatu tokoh-tokoh manapun, akan tetapi berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekte Sunni berpendirian bahwa Ali bin Abi Thalib itu bukan Al-Washi. Ketiga, sekte Khawarij, yaitu kelompok yang berciri khas independen dan mereka tersebar pada daerah pendalaman Arabia, dan mereka tidak mengakui khilafah Ali, khilafah Umayyah, dan khilafah Abbasiyah. Sekte Khawarij ini berpendirian bahwa mereka sajalah muslim murni dan selebihnya itu kafir menurut mereka. Kelompok Khawarij ini pada masa dakwah Umayyah dan Abbasiyah sering membuat kewacauan dan memperkembangkan jalan sendiri, dan mereka pun juga terbagi ke dalam beberapa kelompok aliran. Kemudian kelompok Khawarij ini dapat menyelamatkan dari pengaruh mereka terhadap kehidupan masyarakat. Kelompok Khawarij ini juga terkenal dengan sahih, yaitu taat beribadah, hidup sederhana, fanatik pada agama Islam, dan mereka sangat menyaksikan gaya hidup para pembesar khilafah.
Untuk menciptakan suatu masyarakat muslim seragam terhadap taatan hukum, maka sumber hukum dalam agama Islam itu bersumber dari 4 jenis, yaitu pertama sumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qiyas, yaitu tiga merupakan interpretasi analogi terhadap suatu masalah yang belum ada hubungan dengan sesuatu kasus yang sudah ada hukumnya, yang mempertimbangkan persamaan dan digali hukumnya berdasarkan kemampuan. Dan kemudian yang keempat, al-ijma, yaitu merupakan persetujuan pendapatnya ahli hukum atas suatu kasus dan mempedomani keputusan pengadilan terhadap kasus yang sama. Nah, dalam sejarah umat Islam, khususnya di lingkup pengikut Sunni, terdapat 4 tokoh yang terpandang ahli hukum terbesar, dan keempatnya itu menjadi mazhab ciri khas masing-masing yang mempengaruhi ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka ini memiliki wilayah-wilayah tertentu sebagai dominannya. Pengaruh tokoh ini seperti mazhab Hanafi yang dibangun oleh Abu Hanafi Nu'man bin Thabit, yang lahir di Kufah pada tahun 619 Masehi dan ia meninggal pada 795 Masehi. Nah, mazhabnya luas, tersebar di India, Pakistan, Turki, Asia Tengah, dan Tiongkok. Dan kedua, mazhab Maliki dibangun oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abilmir, yang mazhabnya tersebar di Afrika Utara, semenanjung Iberia, Spanyol atau Portugal, dan Afrika Barat. Ketiga, mazhab Syafi'i dibangun oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syafi'i, yang mazhabnya tersebar di Mesir, Syria, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Dan keempat, mazhab Hambali dibangun oleh Ahmad bin Hambali bin Ila Asyabini, ya mazhabnya tersebar luas di semenanjung Arabia. Nah, setelah era emas yang diraih oleh Islam baik di masa Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang menata umat dengan penunjuk Al-Quran dan Sunnah, Islam juga meraih kegemilangan dan kemajuan pengetahuan, sains dan teknologi secara berangsur-angsur, sehingga Islam pada saat itu menjadi kekuatan dominan atas kekuatan yang lain. Kebesaran dan kekuatan Islam yang berabad-abad lamanya, mulai dari abad 7, yang akhirnya juga bernasib sangat menyedihkan pada tahun 1162 sampai 1227 Masehi. Bangsa Mongol di bawah pimpinan di Genghis Khan melakukan penyerbuan ke berbagai penjuru basis Islam, termasuk ke wilayah Islam Asia Tengah. Kemudian di bawah pimpinan cucunya Hulagu Khan, tahun 1217 sampai 1265 Masehi menyerbu ke Baghdad pada tahun 1298 Masehi hingga berakhir kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dan dari arah barat berlangsung pula penyerbuan pasukan salib pada setiap tempat mereka singgahi, melakukan pembunuhan massal yang sangat mengerikan. Nah, kehancuran kekuasaan Islam di belahan Timur Tengah itu membangkitkan kejiwaan yang murung dan bersikap putus asa melanda kaum muslimin untuk bangkit kembali. Sebagai pelarian dari tekanan batin dan kejiwaan ini, maka pada saat itu umat muslimin semuanya menerjunkan diri mereka ke dalam dunia mistik, dan mereka mengupayakan ini untuk mencari hiburan kejiwaan atau ketenangan dengan metode dunia mistik yang berbaur dengan ajaran Islam. Pada kondisi seperti itulah tumbuh dan berkembangnya berbagai taurikat dalam dunia Islam, diantara seperti lahirnya taurikat Naqsyabandiyah diciptakan oleh Muhammad bin Bahaudin al-Naqsyabandi, yang lahir di desa Naqsyaban dekat Bukhara pada tahun 1317 Masehi dan meninggal tahun 1399 Masehi. Kemudian kedua, tarekat Qadiriyah diciptakan oleh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir di Irak. Kemudian tarekat Maulawiyah diciptakan oleh Jalaluddin Al-Rumi, yang lahir di Al-Bagh dan meninggal di Konya. Yang keempat, tarekat Rifaiyah diciptakan oleh Rahmat Al-Rifai Al-Husaini, lahir di desa Hazn, Irak. Kemudian kelima, tarekat Syaziliyah diciptakan oleh Abu Hasan Ali Al-Syazili, lahir di Mesir. 6, tarekat Akbariyah diciptakan oleh Muhyiddin Ibn Arabi Al-Andalusi, berasal dari Sevilla dan meninggal di Damaskus. Di antara beberapa tarekat yang telah disebutkan tadi, masih banyak juga tarekat yang bersifat lokal. Lokal. Sikap hidup para zahid itu membelakangi hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, tidak memberikan kemudahan selama hidup di dunia lah gitu artinya, dan menyerahkan hidupnya untuk beribadah menuruti metode tata cara masing-masing tarekat berdasarkan keyakinannya. Nah, di era kebesaran kekuasaan Islam selama 7 abad lamanya itu, maka turut berkembanglah ilmu filsafat dan ilmiah, sehingga muncul ke permukaan tokoh besar dan penting lainnya. Misalnya dalam bidang filsafat, lahir tokoh seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan masih banyak yang lainnya. Dalam bidang ilmiah, lahir pula tokoh besar penting lainnya seperti Al-Khwarizmi, Al-Batini, Ibnu Haytham, Al-Biruni, dan masih banyak lagi sejumlah deretan nama lainnya. Sehingga maka tidak heran ketika di seluruh dunia menjadikan Islam sebagai kiblat pengetahuan, dan Islam menguasai dunia karena ilmu pengetahuan kaum muslimin sangat bagus. Pada saat itu pula Eropa masih dalam zaman kegelapan.
Mereka tidak berpengetahuan dan hidup dalam keterbatasan dan kemelaratan akibat dari kebodohan mereka yang berlangsung ratusan abad lamanya. Nah, ketika Eropa sadar akan kebodohan mereka, kemudian upaya mereka selanjutnya yaitu menyalin semua ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Islam ke dalam bahasa Latin pada abad sepanjang 13 hingga 14 Masehi. Dampak dari upaya penyalinan ilmu pengetahuan ini akhirnya mereka bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang berpengetahuan, atau disebut kejadian di ini dengan sebutan bagi mereka yaitu zaman kebangunan di bumi belahan Eropa. Keruntuhan kekuasaan Islam berakibat pula kemunduran umat Islam sedunia. Di antaranya juga faktor pemicunya, yaitu ketika fatwa haram dikeluarkan oleh Muhyiddin Al-Nawawi, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, bahwa mempelajari ilmu al-mantik atau ilmu logika, barang siapa mempelajari ilmu tersebut yang dilakukan oleh kaum muslimin maka dilarang keras. Dengan demikian, maka sejak itulah umat muslimin di dunia pandanglah kegiatan alam pikir mereka dalam dunia Islam. Dan sejak itu pula giliran umat muslimin yang mengalami zaman gelap dan kemunduran. Di satu sisi Islam mengalami kemunduran pada saat yang bersamaan Eropa sedang tergiat-giatnya mempelajari ilmu dari Islam. Kejadian ini berlangsung ketika abad 13 Masehi, dan setelah itu tidak pernah lagi Islam melahirkan tokoh-tokoh pencerahan. Kemudian angin tegar berhembus menjelang abad 19 Masehi, bermula dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang diprakarsai atau didengungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Tokoh inilah kemudian bersuara dengan nantangnya dari pengasingan di kota Paris melalui stahap demi stahap, dan upaya mereka sempat nyaring sehingga menembus berbagai tokoh di tanah Mesir, Turki, Iran, India, Indonesia, dan seluruh dunia. Usaha tokoh inilah kemudian memperlihatkan hasil yang nyata baik. Berangsur-angsur kemudian terdengar semangat baru dalam langkah umat Islam menuju dunia puncak yang terang berpengetahuan. Akhirnya umat Islam bangkit di sana sini gerakan menentang khurafat dan menentang fatwa haram yang konyol tadi, sehingga umat Islam terbangun dari tidurnya yang begitu lamanya. Kejadian ini berlangsung sejak awal abad ke-20 Masehi dan makin lama kemudian makin meluas dan makin memperoleh kemenangan hingga sekarang. Sekarang ini umat Islam tidak lagi di dalam fase kebodohan dan tidak ada lagi yang melarang haram untuk mencari ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari penjelasan video ini. Kurangnya mohon dari saya, kurangnya mohon maaf. Lebihnya semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.